Selamat datang di Pengadilan Militer 103 Padang. Pengadilan Militer 103 Padang beralamat di Jalan Raya Bypass, kilometer 16, Kota Padang, Sumatera Barat. Pengadilan Militer 103 Padang merupakan pengadilan militer tingkat pertama yang memiliki tugas memeriksa, memutus perkara yang terdakwanya berpangkat prajurit 2 sampai dengan kapten. Pengadilan Militer 103 Padang memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh kesatuan TNI di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Pengadilan Militer 103 Padang memiliki visi terwujudnya Pengadilan Militer 103 Padang yang agung, serta misi menjaga kemandirian, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer 103 Padang. Salah satu bentuk upaya mencapai visi dan misi tersebut adalah dengan mewujudkan zona integritas. Zona integritas Pengadilan Militer 103 Padang menuju wilayah bebas dari korupsi. Tahukah Sobat Peradilan apa itu zona integritas dan WBK? Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021, zona integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja atau satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima. Pengadilan Militer 103 Padang siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Sakato, kami Dinwil Padang siap mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Diawali dengan pencanangan dan penandatanganan Piagam Zona Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 yang dihadiri oleh seluruh komuniti hukum sewilayah hukum Pengadilan Militer 103 Padang. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan dalam membangun zona integritas diantaranya dengan membangun komitmen bersama, memberikan kemudahan dalam pelayanan, berinovasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan, serta memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan informasi layanan. ZIWBK terdiri dari 6 area perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan berorientasi kepada perubahan pola pikir dan budaya kerja dari dilayani menjadi melayani, serta terimplementasinya core value ASN berakhlak. Aspek pemenuhannya yaitu terbentuknya tim kerja, adanya dokumen rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja setiap bulannya, tercapainya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang melayani dengan 5R dan 5S. Aspek reformnya yaitu telah adanya komitmen perubahan dengan ditetapkannya agen perubahan, adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur pengadilan dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dalam bentuk fakta integritas, serta telah terbentuknya budaya kerja yang melayani. Dengan manajemen perubahan telah tercapainya hasil, pola pikir dan budaya kerja aparatur yang semakin meningkat, resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan semakin menurun, serta core value ASN berakhlak telah terimplementasi dengan baik. Area 2, Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana berorientasi kepada peningkatan penggunaan teknologi informasi, efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja.
Aspek pemenuhannya yaitu seluruh standar operasional prosedur telah mengacu pada peta proses bisnis, sistem pemerintahan yang telah berbasis elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang disebut dengan e-office, serta pemanfaatan media sosial dalam keterbukaan informasi publik. Aspek reformnya yaitu mampu melaksanakan peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan pada bagian alur penerimaan berkas perkara, jabatan pada Kasubag Umum Keuangan, sekretaris dan staf kepanitraan yang tugasnya telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sudah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, serta transformasi digital yang memberikan kemudahan dalam pelayanan dan memberikan nilai manfaat seperti pelaksanaan sidang online. Hasil penataan tata laksana tersebut yaitu adanya peningkatan penggunaan teknologi informasi, penataan sistem administrasi umum maupun perkara yang semakin efektif dan efisien, serta kinerja aparatur pengadilan semakin meningkat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Area 3, penataan sistem manajemen SDM aparatur. Target sasarannya yaitu meningkatnya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM aparatur, meningkatnya kedisiplinan, efektivitas manajemen, serta peningkatan profesionalisme SDM. Aspek pemenuhannya yaitu membuat perencanaan, melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja, penempatan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan kebutuhan pegawai, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai. Menetapkan dan menerapkan kebijakan pola mutasi internal, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal yang telah diterapkan. Dalam pengembangan kompetensi pegawai, pejabat terkait melakukan penyusunan terhadap diklat yang dibutuhkan pegawai, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat. Melakukan penetapan kinerja individu melalui penandatanganan fakta integritas, perjanjian kinerja, sasaran kerja, dan penilaian kinerja yang dicapai secara periodik. Pengadilan Militer 103 Padang senantiasa melakukan sosialisasi, penegakan aturan disiplin, dan kode etik kepada seluruh aparatur. Selalu melakukan pemutakhiran data pada sistem informasi kepegawaian maupun data Komdandas. Aspek reformnya yaitu pengukuran kinerja individu telah berorientasi hasil sesuai pada levelnya. Hasil asesmen telah dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan mutasi internal. Sepanjang dilaksanakannya pembangunan zona integritas hingga tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran disiplin ataupun kode etik. Dengan penataan sistem manajemen SDM aparatur, pengelolaan SDM aparatur semakin transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta peningkatan efektivitas manajemen SDM aparatur sehingga aparatur lebih disiplin dan profesional. Area 4, penguatan akuntabilitas dengan target sasaran meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pengadilan Militer 103 Padang. Dengan aspek pemenuhannya yaitu pimpinan telah terlibat secara langsung dalam penyiapan rencana, penetapan rencana, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berorientasi hasil dan memiliki kriteria SMART. Untuk aspek reform, capaian kinerja satuan kerja telah mencapai 100% atau lebih untuk setiap indikator kinerja. Dan pada tahun 2022, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Militer 103 Padang adalah 78,37, yang mana mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang hanya 74,19. Pemberian reward telah berdasarkan nilai capaian kinerja individu. Kerangka logis kinerja telah mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.
Hasil yang dicapai dari penguatan akuntabilitas yaitu adanya peningkatan kinerja organisasi dengan melibatkan pimpinan dan seluruh aparatur, serta akuntabilitas kinerja dengan nilai capaian rata-rata 100% atau lebih. Area 5. Penguatan pengawasan. Dengan target sasaran, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem integritas di Pengadilan Militer 103 Padang dalam upaya pencegahan KKN. Aspek pemenuhannya yaitu telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, telah membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko, meminimalisir risiko, dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait. Telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat, melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, dan telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Telah menerapkan whistleblowing system, melakukan evaluasi atas penerapan whistleblowing system, dan menindaklanjuti hasil evaluasi whistleblowing system. Telah mengidentifikasi benturan kepentingan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. Untuk aspek reform, telah dilakukannya mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang, penanganan pengaduan telah 100%, tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHK-ASN telah 100%. Hasil yang dicapai penguatan pengawasan yaitu sistem pengawasan internal telah mencegah resiko adanya gratifikasi dan potensi penyalahgunaan wewenang, serta kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai telah terintegrasi dalam sistem informasi keterbukaan publik. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan target sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek pemenuhannya yaitu telah memiliki kebijakan standar pelayanan, memaklumatkan standar pelayanan, melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan, serta melakukan publikasi atas maklumat dan standar pelayanan, melakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh aparatur dengan cara mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang penerapan budaya pelayanan prima. Telah tersedianya media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SPAN lapor, sistem informasi pengawasan, dan adanya penanggung jawab pengaduan, serta dilaksanakannya evaluasi terhadap penanganan pengaduan. Telah dilaksanakannya survei terhadap kepuasan pelayanan yang dapat diakses secara terbuka dan telah ditindaklanjuti, serta telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan berupa Sistem Administrasi Informasi Pelayanan Online atau disebut juga dengan SAIO. Aspek reformnya yaitu mendorong perbaikan dan kemudahan dalam pelayanan publik melalui inovasi layanan SAIO yang memudahkan para pencari keadilan untuk memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer 103 Padang, sehingga prinsip waktu layanan lebih cepat, alur lebih singkat, dan terintegrasi dapat terpenuhi. Serta penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS, SPAN lapor, dan atau datang langsung ke meja pengaduan Pengadilan Militer 103 Padang. Dengan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik yang lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses bagi pencari keadilan, menghasilkan indeks kepuasan masyarakat yang semakin meningkat dan integritas organisasi tetap terjaga. Untuk komponen hasil,
sasaran utama dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima. Nah, Sobat Peradilan, demikian penjelasan mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang kami lakukan. Mohon dukung kami untuk dapat memperoleh predikat WBK. Siap! Gerak! Semuanya! Diri pada! Cek! Tut! Semangat! Pagi! Warga! Tetap semangat! Adakah zona integritas di belakangmu? Ada! Adakah WBK di atasmu? Ada! Mana dia? Ini dia! Bibir padang, siap menuju perubahan. Maju! Jalan! Salam dari kami, hormat dari kami ucapkan terima kasih tidak memberikan gratifikasi. Zona integritas! Iya. WBK pasti. Bibir padang, sukses! Saya, Kolonel Laut Pelaut Rifai HMGP SHMH, Komandan Lanudal Tanjung Pinang, menyampaikan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Militer 103 Padang dan merasa terbantu dengan adanya layanan SAIU dalam permintaan informasi tentang perkara dan aplikasi e-Ping, yaitu membuat komitmen bersama dengan para pihak yang berperkara untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan sebagainya dalam bentuk penandatanganan fakta integritas sekaligus memberikan dukungan penuh kepada Pengadilan Militer 103 Padang dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kami mahasiswa salah satu universitas di Padang. Selama mengunjungi Pengadilan Militer Padang, kantornya sangat bagus, nyaman, bersih, serta pelayanan sangat senang. Jadi tunjukkan dengan pelayanan pegawainya sangat senang. Selama mengikuti persidangan di Pengadilan Militer Padang, kami tidak dipungut biaya apapun. Kami Pengadilan Militer 103 Padang untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi. Saya merasakan sangat nyaman gitu dari segi ruangan, dari segi pelayanan maupun lingkungan yang sangat asri. Ternyata semua itu di luar dugaan dan orang berasumsi di militer ini sangat menegangkan. Ternyata di sini sangat menyejukkan dan pelayanan sangat luar biasa. Baik itu dari mulai masuk di parkiran sampai kepada ruang pelayanan, begitu kita ketemu dengan para staf dan bahkan ketemu dengan petugas-petugas yang ada di kantor ini sangat luar biasa pelayanannya. Saya Jainal MPD dari Universitas PGRI Sumatera Barat memberikan dukungan penuh kepada Pengadilan Militer 103 Padang untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dan semoga Pengadilan Militer 103 Padang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Militer 103 Padang, Sakato, yes! Terima kasih. Jangan lupa follow media sosial kami ya.